warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Amelia ya, selaku dosen pengampu mata kuliah separasi massa dan panas simultan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai force circulating liquid evaporator crystallizer. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anggi Oki Marganis dengan NIM 400401206500075. Perkenalkan, saya Syakila Adhana Dianta dengan NIM 400401206500015. Saya Puji Nurhidayah dengan NIM 400401206500036. Saya Naufal Saukiazina dengan NIM 4004012065540. Dan terakhir saya Amanda Huria Fiza Suharya dengan NIM 44012065080. Topik yang akan kami bahas yang pertama yaitu ada deskripsi alat, cara kerja alat, fungsi tiap komponen alat, aplikasi dalam industri, dan kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji. Ya, terima kasih. Yang pertama kita masuk ke deskripsi alat force circulating liquid evaporator crystallizer. Nah, alat ini merupakan jenis crystallizer dengan circulating liquid evaporator. Nah, dalam operasinya ini, crystallizer jenis ini tuh menggabungkan dua proses, yaitu proses pendinginan dan penguapan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai keadaan yang supersaturasi atau keadaan di mana larutan lewat jenuh. Nah, sebagai alat yang sebagai circulating liquid method, cairan supersaturasi tadi di dalam alat ini itu akan dilewatkan dalam fluidized bed sehingga terbentuk produk kristal. Nah, umumnya alat ini tuh berdiameter 2 feet, namun di industri itu bisa sampai 4 feet. Lalu berikut adalah gambar dari force circulating liquid evaporator crystallizer. Kemudian next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada cara kerja dari alat itu sendiri. Pada gambar terlihat bahwa umpan berupa larutan induk terlebih dahulu dilewatkan melalui sebuah heat exchanger untuk dipanaskan. Nah, di heat exchanger ini berada di dalam evaporator. Di dalam evaporator terjadi fast evaporation, yaitu di mana terjadinya pengurangan jumlah atau kandungan pelarut dan terjadi peningkatan konsentrasi zat terlarut di dalamnya. Lalu kondisi larutan yang sudah lewat jenuh tadi atau biasa disebut supersaturasi, kemudian dialirkan menuju badan crystallizer untuk diperoleh padatannya berupa kristal. Di dalamnya terjadi mekanisme kristalisasi, yaitu nukleasi dan juga pertumbuhan kristal. Nah, produk kristal yang dihasilkan dapat diambil sebagai hasil pada bagian bawah crystallizer. Namun, tidak semua cairan induk berubah menjadi padatan kristal, karena itu ada proses recycle hasil kristalisasi dalam pipa sirkulasi. Terlihat bahwa umpan dan campuran umpan dengan hasil yang masih berupa padatan dialirkan dengan paksa, serta adanya heat exchanger dapat membuat kenaikan titik didih yang sempurna. Menaikkan titik didih pada heat exchanger ini dapat membuat larutan menjadi lewat jenuh yang berkisar antara suhunya 3-100 derajat Fahrenheit untuk sekali lewat. Bila kenaikan titik didih yang diharapkan untuk mendapatkan kristal yang baik tidak sesuai, maka digunakan beberapa evaporator untuk menaikkan titik didih, di mana konsentrasi zat terlarut akan meningkat juga. Karena mengalir secara paksa menggunakan pompa, maka kecepatan aliran cukup tinggi sehingga akan mengakibatkan ketinggian permukaan larutan pada crystallizer tidak tetap atau naik turun. Umumnya crystallizer ini dibangun dengan diameter 2 feet atau pada skala industri sekitar 4 feet atau lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya fungsi dari setiap komponen. Yang pertama crystallizer body atau chamber. Pada fungsi komponen itu digunakan untuk pelepasan uap dengan tingkat cairan yang cukup tinggi sehingga dapat menampung volume yang cukup untuk retensi kristal yang sedang tumbuh. Pada chamber ini dirancang untuk menghindari efek
menyeret atau kerugian akibat efek menyeret terjadi karena tetesan produk yang ada di dalam uap tidak dapat dipisahkan mengingat kecepatan uap. Cipratan produk dan buih yang mengakibatkan hilangnya produk. Setelah itu ada circulating pump atau pompa sirkulasi, di mana pompa sirkulasi yang digunakan merupakan rotor centrifuge yang digunakan untuk memastikan kombinasi kecepatan aliran produk yang besar dikombinasikan dengan nilai ketinggian yang sangat baik, serta menyediakan tingkat sirkulasi yang cukup untuk mengoperasikan crystallizer di bawah kondisi jenuh dan superheating yang optimal. Selanjutnya ada calandria atau penukar panas. Di dalam calandria ini terdapat penukar panas shell and tube atau penukar panas plat sebagai calandria, di mana calandria ini didesain penukar panas yang disesuaikan dengan jenis penggunaan akhir dan produk yang dikonsentrasikan. Terakhir ada kondensor, di mana digunakan untuk penghilangan kristal dan penguapan pelarut, di mana ukuran kondensor ini langsung atau tidak langsung bergantung berdasarkan ukuran dari evaporator. Selanjutnya ada separator atau flash vessel, di mana cairan dalam tabung dipanaskan dengan uap yang meningkatkan suhu dan tekanan. Tekanan di dalam flash separator lebih rendah daripada cairan yang masuk. Karena adanya perbedaan tekanan ini, cairan menguap dengan cepat di dalam separator. Saat memasuki separator, tekanan dalam cairan berkurang dengan cepat, sehingga sebagian cairan mengalir atau mendidih dengan cepat. Selanjutnya ada evaporator. Evaporator itu merupakan tempat terjadinya proses penguapan, di mana bekerja melibatkan cairan yang dipompa melalui tabung dengan kecepatan tinggi dan kemudian dikembalikan ke badan uap. Evaporator multi-efek. Terdapat beberapa efek yang dimatikan sedemikian rupa sehingga 3 kali lipat atau efek ganda yang dapat diubah menjadi efek sederhana. Pada evaporator ini berguna juga untuk jumlah yang rendah atau untuk berfungsinya efek ganda karena tidak adanya produk yang terbuang dari akhir siklus produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu aplikasi di industri. Pengaplikasian alat ini di industri yaitu digunakan untuk membuat larutan supersaturasi, membuat inti kristal, dan pertumbuhan kristal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu terkait kelebihan dan kekurangan. Boleh minta tolong di next. Untuk yang pertama itu kelebihan dari alat itu sendiri. Yang pertama, alat ini itu merupakan suatu jenis crystallizer yang menggabungkan proses antara pendinginan dan penguapan, sehingga dengan adanya penggabungan proses ini itu bisa didapatkan suatu keadaan yang supersaturasi itu atau keadaan lewat jenuhnya itu lebih cepat dicapai. Kemudian yang kedua, hasil kristal yang didapatkan itu tersedia dalam berbagai macam ukuran. Kemudian yang ketiga, sirkulasi yang tinggi dapat mengurangi adanya tumpukan partikel pada dinding tangki. Kemudian yang keempat, dapat dioperasikan secara batch maupun kontinu. Namun untuk alat ini tuh lebih sering digunakan untuk menggunakannya sistem kontinu. Kemudian yang kelima, biaya produksi yang dilakukan itu cukup murah. Kemudian yang keenam, model saluran masuk yang berbentuk kerucut sehingga bubur lebih mudah untuk mengalir ke dalam crystallizer. Di mana untuk saluran masuk yang berbentuk kerucut ini itu juga bisa meningkatkan pencampuran sehingga memungkinkan adanya dispersi jenuh yang lebih baik dan juga dapat meningkatkan keseragaman bubur pada permukaan. Kemudian yang ketujuh, penggunaan alat ini juga bisa dikombinasikan dengan baffle, di mana pengkombinasian ini itu bertujuan untuk membantu menghilangkan butiran halus dan cairan induk tanpa menghilangkan kristalnya. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait kekurangan alat ini. Yang pertama, ukuran kristal yang didapatkan itu sulit untuk dikontrol. Kemudian yang kedua, harganya yang mahal dibandingkan jenis crystallizer yang lain. Kemudian yang ketiga, ketinggian permukaan crystallizer itu naik turun.
di mana ini tuh bisa disebabkan karena adanya umpan yang mengalir secara paksa menggunakan pompa sehingga bisa menyebabkan kecepatannya itu cukup tinggi. Dan yang keempat, tidak semua cairan induk itu bisa berubah menjadi padatan kristal sehingga diperlukan adanya suatu proses pengembalian kembali hasil pipa sirkulasi hasil kristalisasinya tersebut. Next. Selanjutnya ada video mengenai alat force circulating liquid evaporator crystallizer. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.